Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Iya. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mulai. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Semoga Nadine cepat sembuh ya. Semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, agar kalian tambah semangat lagi, di sini Ibu punya sebuah ice breaking. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Ikuti gerakannya ya. Di sini ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang sistem otot. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, mengapa jari-jari kita dan siku kita dapat diputar dan ditekuk? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sendi pada gerak manusia. Sendi adalah sambungan antara dua tulang atau lebih yang menghubungkan pergerakan. Sendi di sini berperan penting dalam tubuh kita, seperti pada lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, dan pinggul. Di sini ada macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya. Ada yang tahu macam-macam sendi itu ada berapa? Ada. Apa saja? Sendi putar, sendi jari, sendi mata, sendi Ya, di sini macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya ada 6, yaitu
sendi geser, sendi pelana, sendi engser, sendi gulung, dan sendi peluru. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang yang lain. Contohnya seperti tulang pada bagian leher dan tengkorak. Misalnya saat kalian memutar kepala kalian. Nah, pada bagian leher kalian dan tengkorak kalian di sini ada yang namanya sendi putar. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya pada sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memberikan gerakan dua arah, yaitu contohnya seperti sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Dapat kalian lihat pada gambar di samping itu merupakan contoh dari sendi pelana. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat ditekuk atau diluruskan. Contohnya yaitu ada pada sendi lutut dan siku-siku. Selanjutnya ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang mempunyai gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kiri kanan. Contohnya seperti hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Dapat kalian lihat pada gambar di samping itu merupakan sendi gulung. Dan yang terakhir yaitu ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan bagian tubuh bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya pada bagian tulang bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang depan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Jika tidak ada, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang macam-macam sendi. Kalian simak dengan seksama ya. Gerakannya. Berdasarkan arah gerakannya, sendi terbagi menjadi 6, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sendi geser. Sendi ini memungkinkan tulang untuk bergeser satu sama lain, menyebabkan gerak terbatas tanpa adanya rotasi loh. Contohnya adalah sendi antar ruas-ruas tulang belakang, sendi antar tulang pergelangan tangan, dan sendi antar tulang pergelangan kaki. Selanjutnya yang kedua ada sendi engsel yang merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan dari satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah pada tulang siku, tulang lutut, dan pada ruas-ruas jari tangan dan kaki. Yang ketiga adalah sendi gulung. Nah, sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada porosnya, tetapi gerakannya terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang jari tangan, dan hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Selanjutnya yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar ini merupakan sendi yang gerakan salah satu ujungnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung yang lain. Sendi inilah yang dapat membuat kepala kita berputar dengan nyaman loh. Contohnya adalah sendi antar tulang tengkorak dan atlas. Lalu yang kelima ada sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang bisa bergerak ke seluruh arah loh. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang belikat, dan sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Terakhir yang keenam ada sendi pelana yang merupakan sendi yang mampu melakukan gerakan menyamping dan maju mundur, tetapi tidak dapat melakukan gerakan memutar. Nah, contoh sendi pelana itu adalah sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Nah, untuk memahami di bagian mana saja sendi gerak berdasarkan arah gerakannya yang terdapat pada tubuh kita, coba kita lihat pada ilustrasi berikut ini ya. Pertama, di bagian antara tulang tengkorak dan atlas terdapat sendi putar. Selanjutnya pada bagian antara tulang belikat dan tulang lengan atas terdapat sendi peluru. Berikutnya, bagian antara tulang hasta dengan tulang lengan atas terdapat sendi engsel. Selanjutnya, antara tulang hasta dan
tulang pengumpil terdapat sendi gulung. Lalu selanjutnya pada tulang pergelangan kanan juga terdapat sendi geser. Lalu pada tulang pangkal ibu jari terdapat sendi pelana. Selanjutnya antara tulang telapak tangan dan jari tangan terdapat sendi gulung. Pada ruas-ruas jari tangan terdapat sendi eksel. Lalu lanjutkan antara tulang pinggul dan tulang paha terdapat sendi peluru. Selanjutnya pertemuan pada tulang paha dan tulang kering terdapat sendi engsel. Dan ada juga sendi engsel pada ruas-ruas jari kaki. Terakhir terdapat sendi geser di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, di sini Ibu mempunyai sebuah kerangka manusia. Ibu akan menyuruh salah satu kalian untuk maju ke depan memberikan contoh macam-macam sendi yang telah kita pelajari tadi. Silakan Laras untuk maju ke depan. Di sini tolong berikan contoh sendi putar ya. Di bagian leher ada yang namanya sendi putar yang terdapat di leher dan di tengkorak. Ya, betul ya. Nah, setelah kalian memahami materi tadi, di sini Ibu mempunyai sebuah LKPD yang dimana nantinya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yang di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Di dalam LKPD ini yaitu ada LKPD tentang istilah. Kalian menjawab soal secara menurun dan mendatar. Nantinya kalian menjawab soal secara menurun dan tuliskan pada kolom yang menurun. Sedangkan kalian menjawab soal yang mendatar, nanti tulis jawabannya pada kolom yang mendatar ya. Ibu beri waktu 3 menit kalian mengerjakan LKPD tentang istilah ini, dan nanti dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya ya. Iya. Iya, itu pakai pulpen ya anak-anak. Ayo mulai kerjakan anak-anak. Ibu, ini kalian jawab, ini kan soal yang menurut ya. Kalian jawabnya secara menurut, jawab di kolom ini. Terus yang mendatar, kalian jawab secara mendatar ya. Pakai iya, nyari di buku banyaknya itu ya. Sudah Bu. Mau nanya. Baik anak-anak, karena menjawab soal telah habis, Ibu akan menyuruh kelompok 1 untuk maju ke depan menjawab pertanyaannya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Ayo bacakan hasil jawabannya. Satu sendi yang terdapat pada tulang antara ibu jari dan tulang tangan adalah pelana. Benar? Benar. Dua sendi yang hanya bisa bergerak di satu arah adalah engsel. Benar. Sendi yang memungkinkan gerakan seperti menggulung adalah gulung. Ya, terus Sendi yang memungkinkan gerakan dua tulang dan saling bergeser adalah engsel. Lima. Sendi yang membentuk seperti peluru adalah peluru. ya, terus
Enam bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang adalah sendi. Ya betul ya semuanya. Iya. Silakan duduk. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, di sini ibu mempunyai sebuah games. Ada yang mau main games? Di sini aturan dalam permainannya, kalian harus tertib mengikuti game ini. Dan di sini ibu mempunyai sebuah bola. Nantinya ibu akan mengasihkan bola ini kepada Vira. Dan Vira akan bergantian mengasihkan bolanya ke teman kalian secara bergiliran ya. Dan menyanyikan lagu barengku. Setelah lagu barengku itu sampai ke lagu dor dan bola ini dipegang oleh salah satu siswa. Misal bola ini lagunya sampai dor ke Laras. Nah, Laras akan berdiri dan menjawab kuis yang telah ibu kasih di layar ini ya. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Mulai ya. Ayo sambil nyanyi. Termasuk dalam sendi apa? Ayo, tanda. Dihitung. 1, 2, 3. Ayo lagi. Balonku ada 5. Ayo jawab sendi yang memungkinkan dua gelang tergeser satu sama lain seperti pada pergelangan tangan atau kaki disebut siapa? Jadi kan kita otot, sendi, semuanya salah atau ayo jawab cepat. Sendi antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan yang membentang gerakan dua arah disebut diputar ayo lagi sendi yang menghubungkan antara bas-bas tulang belakang disebut sendi putar, geser, lengser atau belakang.
Nah, game sudah berakhir anak-anak. Karena waktu telah habis, mungkin ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa macam-macam sendi di sini ada sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi ekser, sendi gulung, dan sendi peluru. Sendi-sendi ini sangat bermanfaat dalam tubuh kita ya. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kalian belajar tentang kelainan pada tulang ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal